Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Taib jamaah kaum muslimin azana wa iyyakum. Kita masih melanjutkan dari kajian kita Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih di hadis ke-7. Hadis ke-7 yaitu agama adalah nasihat. Kemarin telah kita terangkan makna nasihat kepada Allah. Bukan nasihat yang kita pahami wejangan, petuah. Masa kita menasihati Allah? Bukan itu maknanya. Tapi makna an-nasihah di sini adalah al-khulus, memurnikan. Berarti nasihat kepada Allah adalah memurnikan keimanan kita kepada Allah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan nasihat kepada Allah, yaitu memurnikan keimanan kita kepada Allah. Karena makna nasihat di sini adalah al-khulus, yaitu memurnikan. Ya, ini yang ada di dalam bahasa Arab. Ya. Agama adalah nasihat liman. Untuk siapa? Qala lillah. Yang pertama kata Nabi, untuk Allah. Qulna liman. Ya, kemudian untuk siapa? Wali kitabih, untuk kitabnya. Nah, untuk kitabnya berarti nasihat kepada kitab, yaitu kita beriman dan meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Bahwasanya Allah berfirman di Al-Quran dengan kalam hakiki, bukan kalam nafsi, dengan huruf dan suara. Ya, maka makna dari nasihat kepada kitabnya, yang pertama kita meyakini Al-Quran kalamullah secara hakiki, yang kedua kita mempelajarinya, yang ketiga kita memperbanyak tilawahnya, yang keempat kita mentadaburinya, karena tidak cukup membaca saja tanpa mentadaburi makna-maknanya dan memahaminya. Yang kelima, kita mengamalkannya. Nah, ini makna nasihat kepada Allah dan kitabnya. Jadi itu ada 5 makna nasihat kepada kitab. Makna nasihat di sini adalah al-khulus, yaitu meyakini Al-Quran kalamullah, karena ada sekte namanya sekte Mu'tazilah yang mereka berpendapat Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Allah gak punya sifat kalam. Ini Allah bantah sendiri di Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Dalam ilmu nahu ada yang disebut maf'ul mutlak, yang di sini fungsinya untuk mentakkid amilnya, yaitu kalimat takliman. Jadi maknanya kurang lebih ke dalam bahasa Indonesia, Allah betul-betul beriman kepada Musa. Lah lantas sekte Mu'tazilah yang katanya tadi mereka tidak mengimani Allah punya sifat kalam, apa yang mereka katakan terkait ayat wa kallamallahu Musa taklima? Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Maka mereka mengganti harokat lafaz jalalah Allah yang dengan tadi harokat dhammah, wa kallamallahu yang fungsinya kalau dalam ilmu nahwu itu sebagai fa'il marfu' dari kallama, mereka ubah menjadi
objek, maf'ul bih, mansub, maka mereka membacanya dengan harokat fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa betul-betul berbicara kepada Allah. Jadi yang berbicara Musa, bukan Allah. Ya. Padahal yang ada di Bukit Tur, ya, ketika Musa mendapatkan wahyu pertama, dia mencari kayu bakar untuk keluarganya. Maka di sana terdengar suara dari arah pohon. Ya Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, innani anallah, aku adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali aku, maka beribadalah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Betul-betul didengar Musa dengan huruf dan suara. Ya, maka orang Mu'tazilah mengganti harokat fathah di kali Allah, wa kallamallahu, mereka ganti menjadi wa kallamallaha, menjadi maf'ul bih mansub, objek. Jadi Musa yang berbicara pada Allah, bukan Allah yang berbicara pada Musa. Maka mereka mengingkari sifat kalam. Ini yang pertama, nasihat kepada kitab, karena nasihat maknanya adalah al-khulus, memurnikan. Yang pertama tadi, kita mengimani bahwasanya Al-Quran kalamullah secara hakiki, bukan majaz. Yang kedua, kita mempelajari Al-Quran. Ini penting mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Bahkan yang pertama duluan yang ta'allam. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka seseorang muslim mesti punya antusias yang tinggi dalam belajar Al-Quran. Apalagi kalau dia merasa tersendat-sendat. Ada orang yang gak merasa tersendat-sendat, merasa jago. Dan dia gak pernah mau belajar. Karena dia tahu kalau dia belajar pasti diedit bacaannya, diaudit bacaannya, diperiksa bacaannya. Sehingga dia menghindari kalau ada pengajian Al-Quran, yaitu pengajian tahsin, tajwid. Nah, dia gak mau. Ya, karena kalau dia nanti belajar, nanti akan disalah-salahin. Loh. Nah. Sehingga kepedean aja dia bisa baca Quran. Pas jadi imam, bacanya alhamdulillahirabbil ngalamin. Waduh, ngalamin dia tuh. Akhirnya terjadi kesalahan baca Al-Fatihah yang parah. Lahannya jali yang menyebabkan sholat dia batal. Karena membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Nah, seorang mesti punya antusias yang tinggi belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka kita harus punya semangat belajar Al-Quran. Jangan sampai semangatnya kita itu di belajar yang bukan agama. Belajar mengenal peta politik nasional, belajar mengenal peta politik global dunia internasional, belajar bagaimana mengetahui penghasilan dalam waktu sebulan dengan closing penjualan yang meningkat pesat. Semangat. Tapi giliran belajar agama males. Ada seminar budidaya lele, ada seminar MLM, ada seminar ini itu, motivasi ini itu. Semangat ikut datang walau berbayar mahal berhari-hari atau dari pagi sampai sore. Dengerin orang cuap-cuap. Saya bisa. Oh. Percaya diri. Semangat belajar, berbayar nggak apa-apa. Ya, tapi giliran ada pengajian agama, males. Nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar Quran. Ya, males. Satu lagi penyakitnya, malu.
Ini malu ini ada yang tercela, Pak. Malu itu terpuji hukum asalnya. Namun ada yang tercela, malu ngaji. Malu belajar, malu bertanya. Nah, itu. Itu malu yang tercela. Maka seorang muslim mesti punya antusias belajar Al-Quran. Belajar agama. Jangan sampai dia ngerti urusan yang lain, tapi urusan agama jeblok. Allah sifati orang-orang musyrik di Al-Quran di surah Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ngerti urusan dunia. Namun untuk urusan akhirat mereka lalai. Ngerti ya kelemahan paslon, keunggulan paslon, capres cawapres. Ditanya rukun wudu nggak tahu. Rukun tayamum ditanya nggak tahu. Pembatal wudu nggak tahu, pembatal tayamum nggak tahu, apalagi rukun syarat sahnya sholat, pembatal sholat nggak ngerti. Al-Fatihah belepotan, aduh, salah fokus selama ini, salah prioritas, ya, salah prioritas. Kita bukannya menafikan, kita mesti, ya kita penting juga tahu. Ya, perpolitikan. Betul. Kita mesti ngerti juga agar kita ini tidak lugu-lugu sekali. Tetapi ada hal yang lebih prioritas lagi. Kita nggak ditanya di akhirat. Ya, kalau kita nggak ngerti urusan dunia perpolitikan internasional, nggak ditanya kita. Ditanya di kubur agama semua. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Yang menjawab adalah amalan kita, keimanan kita terhadap konsekuensi mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi. Itu yang menjawab amal dan iman kita terkait konsekuensi mengenal tiga hal ini. Nggak berguna semua pengetahuan, nggak berguna ijazah sekolah setinggi apapun, yang ditanya cuma tiga ini. Maka seorang muslim harus punya antusias yang tinggi belajar agama. Innallaha yubghidu kulla aliman bid dunya wa jahil bil akhirah. Allah membenci semua orang yang ngerti urusan dunia namun jahil, bodoh, nggak ngerti urusan akhirat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya harus ada skala prioritas. Mana yang harus kita dahulukan, yang kita prioritaskan dalam pengetahuan yang selayaknya kita ketahui. Yang belum bisa baca Quran, jangan malu belajar Quran. Jangan malu. Kalaupun dia malu, dia panggil ustadz privat berdua. Kalau ibu-ibu panggil ustadzah. Atau lihat temannya yang bisa baca Quran, ayo ulangin waktu dia selepas janjian habis subuh Senin sampai Jumat Iqra 1, nggak apa-apa, sampai lulus sampai Iqra 6, nanti masuk ke tajwid, bagus ya, bagus. Lebih baik kita meninggal dalam keadaan kita belajar. Walau kita masih Iqra 1, tapi belajar. Terus kita wafat. Kita mati dalam keadaan kita sudah berusaha. Tapi kalau kita nggak bisa baca Quran, santai-santai aja nggak mau belajar, mati terusnya. Gimana ini? Sholat kita selama ini gimana baca Al-Fatihahnya? Sementara Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang yang nggak baca Al-Fatihah. Oh saya baca, iya, tapi lahan jali, salah. Salahnya menyebabkan salah makna, salah i'rab. Yang dihukumi oleh para fuqaha, sholatnya batal karena baca Al-Fatihah sendiri pun ada rukun-rukunnya di kitab-kitab fikih. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini harus semangat lagi belajar Al-Quran. Ya,
memperbanyak tilawahnya. Jangan sampai kita kebanyakan memperbanyak tilawah berita pilpres. Kan tilawah juga tuh. Tilawah itu kan talayatlu tilawatan. Membaca. Jangan sampai kita lebih banyak membaca berita pilpres daripada membaca Al-Quran. Ya, seorang muslim harus menggandrungi ilmu agama. Dia harus hobi baca yang berkaitan agama dia. Al-Quran, hadis, buku agama. Harus lebih gandrung. Ya, jangan sampai dia lebih menggandrungi yang lain. Dia harus membaca hari-hari, walaupun sehari selembar buku agama. Buku Arab kayak terjemah kayak. Ya, Al-Quran dia baca. Baca terjemahnya kalau dia nggak ngerti bahasa Arab. Baca tafsirnya. Walau sehari satu halaman. Nanti akan tumbuh kecintaan kepada ilmu agama. Dia akan membaca lebih dari satu halaman. Lalu terus dia akan selalu senantiasa merasa tidak puas. Terus dia banyak baca. Ya, saya bukannya melarang bapak-bapak mengetahui ya paslon 1, 2, 3 ya yang bentar lagi pemilihan ini. Enggak, saya juga ngerti. Ya, bapak-bapak juga mungkin punya pilihan. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah ada skala prioritas. Skala prioritas kita. Yaitu banyak-banyak baca buku agama Al-Quran. Nah, yang berikutnya yang ketiga, nasihat kepada Rasul. Ya, kata Syekh di sini di buku yang saya bawa, wa kadzalika tansahu li Rasul sallallahu alaihi wasallam bi an tashhada annahu Rasulullah syahadatal haqq wal yaqini zahiran wa batinan. Thumma tuti'uhu wa ta'malu bima ja'a bih wa tuhibbuhu aktsara mimma tuhibbu nafsak wa waladaka wa walidaika wa an-nas ajma'in. Kemudian nasihat kepada Rasulullah demikian pula. Maknanya adalah karena tadi nasihat maknanya al-khulus, memurnikan, berarti nasihat kepada Rasulullah adalah Anda mempersaksikan bahwa beliau adalah Rasulullah syahadatul haq wal yakin, dengan persaksian hak dan yakin. Lahir batin, tidak hanya lahiriah. Kita mempersaksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kalau cuma lahiriah tanpa batin, berarti itu cuma persaksian orang munafik. Di surah Al-Munafikun, di Al-Quran di surah Munafikun, surat yang membongkar kedok munafik itu banyak. Ya, ada di surah Al-Hasyr, apalagi di awal Al-Baqarah. Bahkan ada satu surat khusus yang judulnya Al-Munafikun, membongkar kedok mereka. Orang munafik itu zaman dulu, zaman Nabi, lahiriahnya beriman. Mereka mengamalkan rukun Islam, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Namun menyembunyikan kekufuran mereka, tidak memiliki keimanan, mereka tidak memiliki rukun Islam. Tidak ada iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Gak ada. Ini munafik di zaman Nabi. Yaitu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Kalau munafik zaman sekarang, lebih dahsyat lagi. Memang betul-betul menampakkan kekufuran. Kalau di zaman Nabi menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Makanya mereka kalau mau sholat harus yang nampak. Di masa Nabi nggak ada lampu, nggak ada listrik, sehingga sholat yang gelap, isya dan subuh tidak nampak kehadiran mereka di tengah manusia. Maka mereka nggak butuh hadir ke masjid, karena mereka hadir ke masjid supaya dianggap, supaya bisa eksis. Bukan karena Allah.
Asqalu salati 'alal munafikin salatil isya wa salatul fajr, kata Rasulullah SAW. Salat yang paling berat buat munafik salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena mereka kalau ke masjid subuh gak ada yang lihat, mereka butuh pengakuan. Nah, ini juga hati-hati ya yang sholat subuhnya sering kesiangan. Nah, kesiangan itu ya sekali sebulan. Jangan hobi. Waduh. Ini malah sebulan bisa sekali subuh ke masjid. Aduh. Hati-hati ya. Sholat subuh ini tanda keimanan, Pak. Hati-hati yang hobi sholat subuhnya itu di rumah. Ini saya ngomong begini pria. Ibu-ibu ke masjid boleh nggak? Boleh. Ya, di zaman Nabi juga ada ibu-ibu ke masjid, asal terpenuhi syarat. Ini yang ibu-ibu, nenek-nenek ke masjid, masa yang cowok di rumah? Tukar posisi ini. Di rumah itu pria itu sholat sunnah. Masa sholatnya istiqomah di rumah. Ini istiqomah yang salah. Pria itu di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sholat ke masjid ialah yang beriman pada Allah dan hari akhir. Itu tanda keimanan pada Allah dan hari akhir. Tanda keimanan pada Allah dan keimanan pada hari kiamat. Ya, maka hati-hati yang hobinya sholatnya di rumah. Bentar lagi Ramadan. Ya kita apresiasi ada orang yang pas dia Ramadan sholat ke masjid, apresiasi. Kita jangan bilang kemana aja ente, Ramadan baru nongol. Enggak, kita enggak mengatakan demikian. Kita apresiasi, alhamdulillah. Makanya DKM ketika Ramadan harus mempersiapkan dakwah lebih-lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena banyak tamu-tamu Allah datang yang sebelumnya mereka tidak hadir ke masjid. Maka dimotivasi lagi mereka, diberikan pengetahuan lagi. Hal-hal yang selama ini mereka lari, mereka nggak dengar, mereka nggak mau tahu, sekarang mereka hadir, sampaikan. Dari DKM, dari warga, dari pengurus RT, RW. Ini medan dakwah. Ya. Medan dakwah yang besar yaitu ketika itu. Jumatan juga yang mereka hadir. Maka Jumatan, dakwah di Ramadan itu jangan asal-asalan. Ya. Jangan asal-asalan. Apalagi Jumatan. Di sini ada Jumatan ya? Ada Jumatan. Ya, jangan asal-asalan. Kapan lagi tuh mereka mau denger? Kok kajian kayak gini? Nggak ada. Yang istiqomah sholat di rumah nggak datang. Walaupun rumahnya dekat masjid sekalipun. Tapi kalau Jumatan, mau nggak mau datang. Nah, mau nggak mau denger. Ya, maka sampaikan tuh Jumatan itu dakwah yang penting. Ya, sampaikan tema-tema yang penting. Jangan terbalik, Pak. Untuk saat ini Jumatan bukan waktunya itu kita nunjuk atu-atu jamaah. Besok kamu ya, khatib ya, besok kamu. Kecuali kita sudah belajar semua. Sudah biasa semua menyampaikan. Ya. Ini Jumatan orang-orang hadir. Bukan di situ kita waktunya belajar menyampaikan. Kalau sesama DKM, besok DKM, besok ketua, besok sekretaris, besok bendahara, besok Pak RT yang khutbah. Kalau memang udah bisa nggak apa-apa. Tapi kalau belajar jangan, sayang medan dakwah. Ini mumpung orang datang ini semua, sampaikan yang penting-penting.
Kalau mau DKM belajar menyampaikan RT tokoh atau yang lain, itu di medan-medan kultum. Bis zuhur, bis asar. Ya. Adapun Jumatan bukan buat coba-coba. Orang hadir banyak. Kita sampaikan dengan penyampaian yang penting, urgen. Barakallahu fikum. Lanjut lagi. Di masa Nabi, orang-orang munafik itu mempersaksikan beliau adalah Muhammad Rasulullah. Di surah Al-Munafikun di ayat pertama Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah." Ketika munafik datang kepada engkau wahai Nabi, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Allah tahu engkau adalah Rasulnya." Dan Allah mempersaksikan munafik itu dusta dalam persaksiannya. Mereka pura-pura aja di mulut mereka, namun di batin mereka enggak ada. Makanya mempersaksikan bahwa Muhammad Rasulullah adalah persaksian lahir batin. Lahiriah kita ucapkan, kita nyatakan, kita ikrarkan beliau adalah Muhammad SAW, Rasul Allah. Dan batin kita akui, kita imani. Dan persaksian bahwa Muhammad Rasulullah ini memiliki makna. Yaitu apa? Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang pertama ini, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Yang kedua, wamtisalu fima amar, menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Membenarkan apa yang Nabi sabdakan. Selama hadisnya sahih, orang Arab itu punya pepatah ala ra'si wal ain, kita pasti terima. Ya, nggak mau tahu, walau bertentangan dengan realita, apalagi bertentangan dengan apa yang kita pahami, pemahaman kita cetek, dangkal. Maka jangan sesekali mempertentangkan hadis Nabi yang telah jelas sahih dengan pemahaman kita yang dangkal. Datang hadis Nabi, tapi menurut saya, bukankah, berarti, jadi masa hadisnya begini? Ya. Dulu para sahabat, Pak, nggak ada itu yang protes kepada Rasulullah, mempertanyakan. Ketika Nabi mengatakan, "Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina nutfatan, summa yakunu 'alaqatan misal dzalik, summa yakunu mudghatan misal dzalik." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya oleh Allah di perut ibunya dalam bentuk belum jadi janin 40 hari dulu dalam bentuk sperma. Ketika sperma bapaknya berjumpa dengan sel telur ibunya di rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian 40 hari kemudian sperma tersebut yang berjumpa dengan sel telur ibunya berubah menjadi segumpal darah 80 hari. Kemudian 40 hari kemudian segumpal darah berubah menjadi segumpal daging 120 hari alias 4 bulan. Para sahabat gak mempertanyakan, tahu dari mana Rasul? Emangnya udah riset? Emangnya udah observasi? Penelitian dari mana? Gak ada yang tanya kayak gitu. Terima semua. 4 bulan udah jadi daging, 5 bulan, 6 bulan terbentuklah organ tubuh yang lain dari bayi, dari janin. Sampai sempurna 9 bulan. Kalaupun gak sempurna, bisa lahir juga 6 bulan, tapi prematur. Gak ada yang tanya sahabat tahu dari mana. Itu kapan itu diucapkan? 1400 atau 1500 tahun silam. 1400 silam itu udah bersabda demikian Rasulullah SAW.
1400 tahun lebih lalu. Nggak ada yang bertanya, nggak ada yang sahabat yang mempertanyakan. Orang sekarang baru tahu, ketinggalan. Pas di USG, hamil berapa mbak? 3 bulan. Ya belum kelihatan, belum 4 bulan. Masih darah semua. Pas 4 bulan, oh iya ini udah ada dagingnya. 5 bulan, 6 bulan, baru ketinggalan. Jadi para ahli yang menemukan alat USG udah ketinggalan zaman. Rasulullah udah duluan. Udah ketinggalan. Kemana aja. Nah, sahabat dulu ajibnya di masa itu. Yang gak ada tuh USG-USG-an. Bidan beranak zaman dulu pun juga gak bisa mendeteksi ini udah berapa bulan. Ya. Gak ada yang mempertanyakan kepada Rasulullah atau dari mana. Semua terima. Maka diantara makna syahadat la Muhammad Rasulullah yang ketika kita bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka maknanya itu yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan dari setiap yang Nabi kabarkan. Nabi kabarkan kepada kita idza waqa'a dzubabu ila ina'i ahadikum, apabila seekor alat tumpah ke tempat minum, wadah minum makanan salah seorang di antara kalian, falyaqmisu, celupin. Karena satu sayapnya penyakit, satu sayapnya lagi lalat. Sahabat enggak ada yang nanya, "Masa iya? Masa sih?" "Ah, masa?" Gak ada sahabat yang gitu, pasti benar. Kalau kita mengatakan, tapi menurut para ahli, menurut profesor, menurut peneliti di Jepang, di Jerman, di Eropa, di Amerika, lalat itu semua penyakit. Salah itu profesor, salah itu peneliti, mainnya kurang jauh. Yang benar Nabi, pasti penelitian dia salah. Belajar lagi sana. Masa 2 sayapnya terbukti penyakit, salah dia, yang benar Nabi. Harus berani kita ngomong begitu, Pak. Ya. Lain soal kalau kita lagi ngopi, ngeteh, masuk lalat, mati lalatnya. Celupin, iya sih, cuman saya geli. Nah itu dia cuman geli, tapi tidak mendustakan hadis Nabi tadi. Dia percaya, iya sih, iya bener sih, cuman ngeri-ngeri sedap gitu. Itu lain soal. Yang jadi masalah tadi apa? Kalau dia dustakan, dia tidak percaya. Barakallahu fikum. Ya. Yang berikutnya makna syahadat Muhammad Rasulullah ialah wamtizalu fima amar, dan melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Ini penting ini. Yang keempat, yang berikutnya tadi apa? Yang keempat, yaitu yang ketiga, wajtinabu manahan huwa zajar, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Maka konsep melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, melaksanakan perintah semampu kita, menjauhi larangan, menjauhinya. Jangankan melakukannya, dekat-dekat aja tidak boleh. Kata Nabi SAW, ma amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum an fajtanibuh. Kata Nabi SAW, apa yang aku perintahkan pada kalian, lakukan semampu kalian. Nabi perintahkan kita haji. Kita nggak mampu haji karena nggak ada bekal, nggak ada biaya, berarti nggak wajib. Ya. Nabi larang kita, maka kalau larang jauhi. Jauhi. Contoh yang paling ringan aja kata Nabi SAW,
La ta'kulu bishimal wa la tashrabu biha fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu biha. Jangan kalian makan dan minum, nih larangan nih. Jangan kalian makan dan minum pakai tangan kiri. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Jauhi. Ya, jauhi. Kita makan minum pakai tangan kanan, selama ini kebiasaan, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita makan dan minum pakai tangan kanan, kenapa? Karena Nabi larang pakai tangan kiri, dapat pahala. Jangan diremehkan. Ya, kita amalkan itu dalam rangka kita niatkan menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Makan dan minum pakai tangan kiri. Kita melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Disitulah rahmat Allah turun. Disitulah ampunan. Disitulah pengampunan dosa. Disitulah pahala. Tapi kalau selama ini makan minum kebiasaan aja. Bukan karena sunnah. Enggak sih, biasa aja. Udah kebiasaan. Ya nggak dapat pahala Pak. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis pertama yang kita lewatin. Nggak dapat pahala. Jadi kebaikan-kebaikan selama ini yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita yakini, jangan sampai itu hanya karena mengikuti kebiasaan, adat, dan seterusnya. Tapi kita niatkan itu semua karena agama. Hal-hal yang positif yang sudah kita lakukan. Nah ini penting ini. Hatta masuk masjid, kita masuk pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Tuh tadi saya masuk masjid sini ada apa? Ada itu tuh stiker masuk masjid, baca Allah maftah li abwaaba rahmatik. Ini Nabi yang perintahkan itu. Kalau kita masuk masjid, baca bismillah. Dalam riwayat yang lain yang berselawat dulu baru ucap Allah maftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah rahmatmu untukku. Pintu-pintu rahmatmu untukku. Kalau kita ucap itu karena ini menjalankan perintah, wah, pahala. Keluar masjid kaki kiri kita ucapin lagi ghufranaka. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Dapat pahala. Jadi melaksanakan perintah semampu kita. Adapun larangan kita jauhi, boro-boro lakukan, dekat-dekat aja nggak boleh. Jangan kebalik. Larangan ya semampu saya lah, saya hindari kalau larangan. Wah, keliru itu. Giliran perintah malah dijauhi, kebalik. Perintah laksanakan semampunya. Kita mampu. Ke masjid sholat subuh, mampu. Begadang aja orang mampu. Orang bangun subuh itu sesuai fitrah manusia. Semua perintah dan larangan Allah sudah tahu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kenapa Allah syariatkan ini dan itu? Perintah, larangan ini dan itu. Karena Allah tahu kita mampu. Kita nggak bisa ngeles pura-pura nggak tahu, nggak mampu. Allah tahu kita mampu. Bangun subuh, Allah tahu kita mampu. Banyak orang nonton Liga Champion, Piala Dunia, jam 2, jam 3. Bangun dia tidur lebih dulu. Kenapa tidur? Ntar malam final. Jam 3. Bisa ya kan? Bangun dia. Jadi nggak ada Pak. Perintah dan larangan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan ngeles. Nah. Ya. Saya nggak mampu bangun subuh kesiangan terus. Ini setan itu. Tiap hari dikencingin setan telinganya. Orang yang kesiangan terus dikencingin setan. Kata Nabi terkait orang yang sholat subuh di rumah terus
Ya, zaka syaitan ya bulu fi udhunai. Itu setan yang kencing di dua telinga dia. Setan itu. Dan setan lagi menggantung di dalam hidung dia. Makanya kalau kita bangun tidur, disunahkan kita cuci kedua tangan dan memasukkan air ke hidung, dikeluarkan. Kenapa? Setan menggantung di situ. Setan mengalir di darah-darah kita. Dan kalau tidur menggantung di hidung. Kalau adzan subuh ngencingin telinga kita. Kalau kita terus tidur, terus dikencingin. Ya. Berusaha bangun, minta bangunin, pakai alarm, berdoa sama Allah malam-malamnya. Ya Allah, besok aku mau sholat subuh. Ya. Mudahkan aku bangun ya Allah, minta sama Allah. Bilang sama pasangannya, bangunin ya, kasih alarm. Ya. Itu, yang pertama itu niat dulu itu. Niat dulu. Jadi tidak ada cerita, oh saya nggak pernah bisa bangun subuh soalnya saya tidur. Enggak, bisa. Anda aja yang nggak mau. Orang ada kok yang berela bangun pasang alarm. Bangun dia, kenapa? Karena ada Piala Dunia, karena ada final Liga Champion. Bangun dia, sebelumnya nggak pernah bangun. Kenapa? Karena antusias dia kepada Piala Dunia, pada final Liga Champion. Itu. Nah sekarang ganti, antusias kita sholat subuh ke masjid. Bangun insya Allah. Bapak-bapak pun yang biasa subuh ke masjid, walau tidur jam 12, bangun-bangun juga kan? Bisa. Bisa. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Tapi kalau di masjid memang di mana-mana ya. Rata-rata para senior. Saya nggak bilang yang tua ya, senior. Kalau tua gimana kesannya? Hah? Tua senior sama. Oh beda lah. Ya. Nah. Ya. Yang muda kemana ini? Ya. Maka salah satu krisis kita apa itu? Krisis regenerasi masjid. Regenerasi jamaah masjid. Nanti kalau yang senior-senior ke kuburan semua. Yang junior istiqomah di tempat yang salah. Istiqomah gak ke masjid. Ini masjid mau jadi apa? Hah? Menjadi apa masjid? Yang junior-junior gak dimotivasi. Ya. Kalau zaman-zaman kita muda dulu, yang senior ada, yang junior ada. Sehingga kita melanjutkan tongkat estafet para senior. Sekarang kita jadi senior. Kita senior, junior yang gak ada. Bentar lagi ya kita finish semuanya. Finish. Nah, saya nggak mau bilang mati ya, finish. Nah. Juniornya nggak ada. Sekali ada 1, 2. Nah gimana mau mewarisi masjid dakwah? Boro-boro pengajian, boro-boro khutbah Jumatan, melaksanakan Jumatan. Boro-boro mewarisi melayani tamu-tamu Allah di Ramadan. Sholat berjamaah aja sehari-hari. Ntar gak ada. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh RT, RW, DKM, dan jamaah semua. Ya. Ini kan kelihatan ini di hadapan saya. Apalagi yang paling depan langsung yang paling senior ini. Nah, umur berapa Pak? 78. Masya Allah. Nah, itu aslinya nggak 78 Pak. Itu 78 Masehi.
Nah, 80, Pak. Masya Allah. Ya, kalau umur kita itu hitungnya hijriyah, Pak. Masehi itu kelebihan. Ya. Dalam bulan Islam itu 29-30 per bulan. Masehi 31. Itu kelebihan tuh. Nah, 31. Bahkan bulan depan kurang malah 28. Belum itu. Ya. Ya. Makanya bapak-bapak yang menjadi bos punya pegawai, yang pegawainya bapak gaji per bulan, bulan itu hijriyah, Pak. Ya. Per 1 Muharram, per 1 bulan hijriyah. Jangan bulannya itu Masehi. Per bulan bayar, bos gajian tanggal 30. Enggak, ente tanggal 31. Tanggal 1. Berarti besok. Besok tanggal 31. Tuh akhirnya kita ya zalim sehari. Ya, kalau kita jadi bos, kalau kita punya orang yang digaji yang kita bayar, rubah itu. Ya. Karena kan kerjanya per bulan berapa? Per bulan itu bulan Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini di hadapan saya langsung ada yang senior. Nah, ini gimana ini? Ya. Jadi PR ini, Pak. Ya, PR ini. Yang senior-senior kan ada yang junior di rumah. Nah, kita ini punya tetangga yang junior-junior. Ayo semangatin. Motivasi mereka ke masjid. Ya. Itu yang penting juga. Maka tempat berkumpulnya mereka nanti ketika Ramadan, khutbah Jumat, nah itu ada sasaran yang pas. Ya, makanya kalau khutbah Jumat itu ya jangan yang kita ini ajang coba-coba. Nanti kita khutbah monoton, pakai teks, jamaah tidur. Atau kita yang khutbahnya itu intonasinya kita nggak tepat. Intonasi kajian sama khutbah itu beda. Intonasi kultum sama sharing agama, ngobrol agama sama teman itu beda dengan khutbah. Bahkan kata Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, kana Rasulullah SAW idza yakhtubu 'alal mimbar ihmarat ainuhu wa 'ala sautuh. Nabi SAW kalau berdiri di atas mimbar khutbah Jumat memerah matanya, meninggi suaranya. Seakan-akan beliau panglima perang yang mengatakan kepada pasukan, "Sabbahakum wa masakum, sabbahakum wa masakum." Musuh kalian menyerang pagi ini, musuh kalian menyerang sore ini. Panglima di medan perang, kalau bicara gimana, Pak? Tapi kalau khutbahnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tidur tidur. Bangun-bangun iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga dibangunin temannya. Pas bangun kakinya kesemutan semua. Oleng semua. Tidur. Karena Jumatan kan siang aktivitas di tengah hari. Masjidnya AC, favorit. Khotibnya Nina Bobo. Jadi jamaah di Nina Boboin. Dapat apa tadi Jumatan? Wah, seger banget. Lumayan. Kurang lama khotibnya. 20 menit dong. Harusnya setengah jam tuh. Ini ya. Dievaluasi lagi kinerja dakwah kita itu, Pak. Jangan khutbah Jumat, ajang coba-coba atau Nina boboin jamaah. Sampaikan tema-tema yang
krusial, yang vital, yang penting. Wajibnya sholat. Pentingnya ke masjid. Pentingnya akidah yang benar. Mewaspadai paham-paham sesat. Nah, itu penting tema-tema khutbah seperti itu. Ya, penting sekali. Karena anak-anak muda, apalagi zaman sekarang, di tengah liberalisme, sekularisme, pluralisme, aliran-aliran sesat, ya, gaya-gaya hedonis dan seterusnya yang merebak di kalangan anak muda, generasi junior, mereka menganggap hal-hal yang mereka baru dengar, kalau kita sampaikan itu, akan mereka anggap apa ini? Berlebihan atau dan seterusnya yang mereka anggap demikian. Tadi sudah bunyi bel ya. Bel apa itu? Sudah selesai berarti. Nah, mungkin masuk ke sesi berikutnya kali ya. Soal jawab silahkan ya, dipandu Pak. Ya. Menjalankan agama gimana maksudnya Pak? Ya. Di para ulama punya buku-buku, ya, kitab muridah di buku fikih. Pembahasan tentang murtad di hukum fikih. Di dalam kitab Nawaqidul Islam di pembatal ke-10 ada namanya pembatal al-i'rad, berpaling dari agama. La ya'malu bihi wa la yata'allam. Dia enggak mau belajar, enggak mau beramal agama, masa bodoh. Ini pembatal keislaman. Dan orang yang enggak mau belajar agama, enggak mau ngaji, padahal fasilitas sudah ada, dia bisa mencari, tapi dia enggak mau tahu. Di Al-Quran, di surah As-Sajdah, Allah kategorikan ini orang yang paling zalim. Dicatat, yang paling zalim. Sampai Allah tantang, siapa yang lebih zalim daripada orang ini? Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَةِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Dan siapakah, Allah tantang ini, dan siapakah azlamu, yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat Allah, summa a'rada anha, tapi dia malah berpaling, masa bodoh, gak mau tahu. Ini orang dikategorikan sebagai orang yang paling zalim, sampai Allah tantang, ada gak yang lebih zalim daripada dia? Maka orang yang masa bodoh terhadap urusan agama itu orang zalim. Apalagi sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang pokok, gak mau tahu, gak mau sholat, gak mau berakidah dengan akidah yang benar, masa bodoh. Ini orang bahkan bisa kufur. Ya, barakallahu fikum. Jadi hati-hati terkait orang ini. Ya, harus diberi peringatan. Nah, tafadhal, silakan yang lain. Oke, ada tanya. Ya Pak. Apakah Nabi Khidir itu masih hidup? Soalnya banyak bilang ada itu musyrik takwa juga. Saya nggak ngerti itu. Saya minta jelasan. Baik. Pendapat yang benar dari pendapat para ulama, Khidir sudah wafat, nggak ada yang nabi yang masih hidup. Ya, kalau Khidir masih hidup, konsekuensinya pertama dia wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Dia wajib ikut hijrah ke Madinah. Dia wajib ikut perang Badar. Nggak bisa enggak. Jangankan Khidir, ulil azmi. Yang utama Khidir nggak termasuk ulil azmi. Ada yang utama yaitu Nabi Musa alaihissalam,
Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Seandainya saudaraku Musa saat ini masih hidup. Ya, ini kok bisa turun sendiri nih. Mana ini? Di sini ada kayak stopper kesenggol biasanya gitu. Ada PR turun sendiri ya. Tersangkainya badan saya mengecil. Nah. Ya, kata Rasulullah SAW, seandainya saudaraku Nabi Musa saat ini masih hidup, dia nggak punya kelapangan, nggak punya pilihan kecuali dia mesti ikut aku. Jangankan di masa Rasulullah SAW, di masa kerasulan Rasulullah, tapi Rasul sudah wafat, ada Nabi yang turun, maka dia ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Contohnya nanti Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka pendapat Khidir masih hidup akhirnya membuka ruang kesesatan-kesesatan. Semua orang mengklaim dia Khidir, dia Khidir, dia Khidir. Orang gila itu Khidir, nyamar. Ya, akhirnya semua orang mengklaim ketemu Khidir. Dia orang gila dicap Khidir. Nyamar itu. Sepakat semua nabi itu, kata para ulama, laki-laki berakal, merdeka, nggak ada nabi yang mantan budak, nggak ada nabi yang pura-pura gila, nggak ada. Orang gila itu jangankan jadi wali Allah, wali nikah aja nggak sah. Rukun nikah, al-Islam, balik, akil, adil, ya, zukur, nih rukun nikah, Islam, balik, bocah nggak boleh jadi wali nikah, saksi nggak boleh jadi wali nikah, laki-laki, cewek nggak boleh jadi wali nikah, ya, berakal. Gak gila. Karena kalau gila itu sudah gak ada beban taklif. Ya, rufi'al qalaman salasatin. Anil majnun hatta ya'qila, kata Nabi, salah satunya itu. Pena diangkat, pena catatan diangkat dari 3 jenis orang. Salah satunya dari orang gila sampai dia waras. Ya, mengatakan Khidir masih hidup itu membuka ruang kesesatan. Saat ini lihat itu, semua orang mengklaim Khidir. Ketemu Khidir. Siapa yang ketemu di Gondoruo kali? Ya, ini dia ketemu Khidir 3 kali. Ketemu Khidir ke rumahnya. Semua orang bisa ngeklaim kayak begitu. Ya, semua orang bisa mengklaim demikian, seluruhnya. Jadi Khidir sudah wafat. Ya, Khidir sudah wafat. Karena para nabi dan rasul memiliki perjanjian dengan Allah. Kalau Rasulullah SAW hadir, mereka wajib mengikuti dan menolong Rasulullah SAW. Ya, nggak punya pilihan lain. Itulah isr, itulah perjanjian dari Allah kepada nabi dan rasul. Kalau mereka masih hidup, Rasulullah SAW hadir, mereka wajib menolong Rasulullah SAW. Nggak punya pilihan lain. Mana Khidir hadir nggak di Badar? Mana Khidir? Kok nggak ikut di hijrah ke Madinah? Wajib itu. Padahal mereka semua wajib. Di perang Badar, bahkan sahabat yang gak hadir di perang Tabuk langsung diisolir, diboikot. Turun lagi nih, dia biarin ya. Langsung diisolir. Ya, Ka'ab bin Malik salah satunya.
bersama 3 orang sahabat, nggak ikut perang Tabuk. Langsung diboikot puluhan hari, nggak ditegur, nggak dijawab salam oleh Rasulullah SAW karena nggak ikut perang Tabuk. Jadi di zaman Nabi ada jihad, yang apalagi jihad difa. Perang Tabuk itu jihad difa karena Romawi mau nyerang. Rasul langsung turun, wajib ikut semua, kecuali yang Rasul wasiatkan untuk tinggal di Madinah, jaga wanita dan anak-anak beserta orang tua. Yang gak ikut perang maka langsung dicap munafik. Ada sahabat gak munafik, tapi dia malas saja gak ikut perang, langsung ditegur. Enggak ditegur sapa selama puluhan malam, dicuekin. Kalau Khidir masih hidup, kok dia nggak minta dispensasi kepada Rasulullah? Di perang Badar apalagi Pak, itu wajib ikut itu. Perang pertama. Ya, barakallahu fikum. Dan nggak boleh ada seorang pun dari kalangan umat ini diantara pembatal keislaman, dia mengklaim keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Nggak boleh ada. Khidir kalau ada saat ini nggak mau ikut syariat Nabi. Kalaupun ada benar, kafir murtad dia. Kalaupun benar ada, dia nggak ikut syariat Nabi. Tapi kan Khidir udah wafat. Nggak berlaku kekhususan. Oh, kan di zaman Musa aja Khidir nggak ikut syariat Nabi Musa. Lah, beda. Kata Rasulullah SAW, Kana nabiyuna yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'istu ila nasi amatan. Para nabi dahulu diutus untuk kaum mereka aja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai nabi, aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Jadi enggak bisa Khidir mengatakan, atau orang yang berpendapat Khidir masih hidup, loh, Khidir aja waktu di zaman Nabi Musa enggak ikut syariat Nabi Musa. Iya, karena Nabi Musa khusus untuk Bani Israel. Khidir bukan dari Bani Israel. Khidir di seberang lautan. Makanya ketika berjumpa dengan Musa memperkenalkan diri. Kata Khidir apa? Wah, Musa Bani Israel. Kamu Musa Bani Israel ya? Ya. Jadi nggak boleh ngeklaim. Khidir kan beda dengan Nabi Muhammad. Waktu di zaman Musa aja. Lah, kalau Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Ya. Kalau Musa, kaum nabi-nabi yang lain, untuk kaumnya aja. Sehingga Musa di masa Khidir, itu dia berbeda. Nggak ikut syariat Nabi Musa. Tapi kalau sudah di masa Rasulullah SAW, nggak ada pengecualian. Satu pun. Nah, hatta Nabi Isa yang ulil azmi, yang lebih utama daripada Khidir, nanti turun ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sholatnya pakai syariat Nabi Muhammad. Subuhnya 2 rakaat, tata sifat sholat Nabi sesuai dengan sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Dia langsung menafikan tata cara sholat, tata cara ibadah yang di zaman beliau Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul. Taib, tafadhal, silakan. Ya cukup kali ya. Taib, karena sudah terang ya. Dan ibu-ibu dari tadi udah mondar-mandir terus ya. Nah, mempersiapkan. Nah, jazahunallahu khairan. Ya, saya cukupkan di sini. Saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dalam penyampaian. Semoga yang kita kaji hari ini bisa kita amalkan dan kita sampaikan dan menambah keimanan kita serta memperberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Semoga Allah terima amal-amal kita semua dan melindungi diri kita dari segala berbagai macam fitnah dan keburukan. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.